Kulon Progo Media Binangun Cemerlang TV.co.id. Persekutuan Doa Paguyuban Pegawai Kristiani, PPK, Kulon Progo menggelar aksi sosial. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024 di Gereja Kristen Jawa, GKJ, Temon. Melengkapi kegiatan, maka Ketua Majelis GKJ Temon Bapak Bambang memberikan sambutan di hadapan jemaat. Suyatno mewakili Ketua PPK Kulon Progo, memberikan sambutan dan laporan kegiatan paguyuban. Sedang pembawa firman PDT, Christian Prawoko, Estra, mengurai hakikat sosial dan ibadah. Sementara itu panitia paguyuban memberikan informasi hasil penerima bantuan serta berkait pendidikan dan bedah rumah. Diakhiri dengan foto bersama. Dari Wates Budi LS Update untuk Media Binangun Cemerlang TV.co.id sajikan kabar sosial dan ibadat. Maka bila mana penyebabnya itu adalah pembunuhan berencana, maka hukumnya pasti maksimal. Tetapi bila karena tidak ada unsur kesengajaan, hukumannya menjadi minimal. Nah, konteks masyarakat Jawa di Bapak sekarang, niat dan hasrat ini dipilah menjadi 4 jenis. Yang pertama disebut dengan laupamah. Laupamah itu adalah keinginan untuk makan, minum, dan keinginan yang lain. Dan laupamah ini konon tempatnya di perut ke bawah. Jadi perut ke bawah itu adalah laupamah. Yang kedua namanya supiah. Itu adalah ambisi untuk meraih kekayaan, mendapatkan kedudukan, bahkan bisa meraih suatu kedudukan jabatan, bahkan gaya hidup seseorang itu sebenarnya berangkat dari supiah. Tempat supiah ini ada di hati. Orang begitu ambisius untuk mendapatkan jabatan, kekayaan, maka orang tersebut akan menghalalkan segala cara untuk bisa meraihnya. Jenis yang ketiga itu Bapak Saudara, yaitu amarah. Orang mudah tersulut emosi, terbakar kemarahan karena ada hasrat yang namanya amarah. Amarah tempatnya ada di leher. Maka ada istilah bersih tegak leher. Itu karena kemarahan yang diawalinya. Dan yang keempat namanya mutmainah. Mutmainah ini seseorang mengapa bisa punya niat, punya hasrat untuk peduli, lemah lembut, rahmah satu dengan yang lain, itu karena mutmainahnya. Tempatnya ada di dada. Keempat hal ini Bapak Ibu saudara, itu saya gambarkan sebagaimana api. Api itu kalau kecil itu jadi beban, sedikit berguna. Kalau sedang itu manfaatnya bisa dirasakan, tetapi kalau besar itu bisa membakar. Ini niat dan hasrat, ibaratnya seperti api. Nah, pada titik inilah maka umat percaya itu penting untuk mendapatkan bimbingan Roh Kudus. Ada yang namanya kearifan ekologi. Masyarakat sekitar ini Bapak Ibu saudara, terutama jemaat Kristen, itu kalau ada orang bakar sampah itu diudah itu kami Pak betul orang yang berbakar sampah. Membakar sampah itu membakar langit-langit surga. Jadi tadi ada Pak Lurah, itu saya pernah ngaku Pak Lurah sini. Pak Lurah, nah pengen menuju suatu berhentilah merokok. Suci juga. Mengapa? Karena surga itu tempatnya sejuk dan pasti ber-AC, betul ya? Kalau ber-AC dilarang merokok. Makanya bagi perokok, maaf Pak Suci ya, besok kalau dipanggil Tuhan, itu ada yang peti itu ada rokoknya, nggak usah bawa korek. Ngomong, karena di neraka sudah banyak api. Nah ini gojekan supaya segera berhenti merokok saja. Tapi itu kan hak masing-masing. Tetapi masalahnya kalau seseorang tiba-tiba berhenti merokok itu juga kiamat sudah semakin dekat. Maka teruslah merokok.
Urusan surga neraka itu karunia Tuhan saja. Gitu ya. Itu hak hidup kekal yang harus kita hidupi. Dengan apa? Perbuatan baik kita. Berbagilah rokok bagi yang lain. Itu yang penting. Jadi jangan beli rokok untuk diri sendiri. Kiranya kita semua semakin dimurnikan niat dan hasrat kita karena hak hidup kekal, karena kasih penebusan Tuhan Yesus Kristus sudah kita pegang. Maka hidupilah hak hidup kekal itu dengan perbuatan baik, dengan kebajikan-kebajikan, dengan kearifan-kearifan, dengan hikmat yang dari Tuhan, supaya kita bersama makhluk semakin berbahagia. Tuhan memberkati. Selamat Hari Raya Pentakosta untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Dan hasrat inilah yang menjadi semakin berguna dalam hidupnya, baik diri maupun sesama, bahkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara, Titus 3 ayat 3-8. Disinilah pertama mulanya Paulus mengajak pelayan muda bernama Titus untuk berintrospeksi menjadi diri sekarang ini berawal dari manusia lama. Manusia lama yang hidupnya diwarnai dengan perhambaan perut, perhambaan nafsu, perhambaan amarah, bahkan perhambaan terhadap kebencian dan kejahatan. Namun karena kemurahan Allah lah, maka Paulus dan Titus ini bersama umat jemaat yang lain mendapat karunia penebusan dan keselamatan karena Yesus Kristus Juru Selamat. Permandian dan permunian inilah yang menandai babak hidup baru bagi seorang Paulus, Titus, dan umat percaya pada umumnya. Permandian sebagai bentuk simbol penebusan dosa oleh karena darah Kristus. Pemurnian itu adalah karena baptisan Roh Kudus yang berkenan hadir membimbing setiap pribadi. Inilah sebabnya mengapa dengan permandian dan pemurnian inilah maka umat percaya berhak mendapatkan hidup kekal pada saatnya dipanggil Tuhan. Tetapi untuk mendapatkan hak hidup kekal ini beriringan hidupnya sambil menantikan waktunya, ada kewajiban yang namanya menghidupkan perbuatan baik. Di sini tantangan yang menurut saya, Ibu Bapak Saudara, bagaimana menghidupkan perbuatan baik ini supaya berguna, menjadi berkat bagi banyak orang, kerajaan Allah dinyatakan. Yang kau berikan oleh hamba-Mu ini, perlengkapilah kami semua untuk semakin mensyukuri hikmat, karunia, bimbingan Roh Tuhan, untuk menghantarkan kami kepada hidup yang kekal dalam damai sejahtera. Selama perjalanan menuju arak-arakan terakhir, Tuhan perkenankan kami untuk menjagai hidup kami dengan perbuatan baik, bukan sebagai bentuk amal kami, tetapi bentuk ucapan syukur dan tanggung jawab kami. Maka tolonglah ya Bapak, kiranya perkumpulan pegawai Kristiani semakin mengobarkan akan semangat pemurnian niat dan hasrat yang baik untuk kemaslahatan bagi sesama, untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi saksi di tengah-tengah pekerjaan, pengabdian, dan aktivitas di tengah-tengah kehidupan masyarakat, komunitas gereja, dan dimanapun Tuhan tempatkan kami semua. Terdapat kekurangan dan kesalahan, Tuhan ampunkan. Demi Kristus, di dalam Kristus, dan kemuliaan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Yang Kau berikan oleh hamba-Mu ini, perlengkapilah kami semua untuk semakin mensyukuri hikmat, karunia, bimbingan Roh Tuhan, untuk menghantarkan kami kepada hidup yang kekal dalam damai sejahtera. Selama perjalanan menuju arak-arakan terakhir, Tuhan perkenankan kami untuk menjagai hidup kami dengan perbuatan baik, bukan sebagai bentuk
amal kami, tetapi bentuk ucapan syukur dan tanggung jawab kami. Maka tolonglah ya Bapa, kiranya perkumpulan pegawai Kristiani semakin mengobarkan akan semangat pemurnian niat dan hasrat yang baik untuk kemaslahatan bagi sesama, untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi saksi di tengah-tengah pekerjaan, pengabdian, dan aktivitas di tengah-tengah kehidupan masyarakat, komunitas gereja, dan dimanapun Tuhan tempatkan kami semua. Terdapat kekurangan dan kesalahan, Tuhan ampunkan. Demi Kristus, di dalam Kristus, dan untuk kemuliaan nama Tuhan kini dan selama.